Kegaduhan dan saling silang para menteri masih mewarnai kabinet kerja. Benarkah ini terjadi karena buruknya komunikasi politik dalam kabinet Jokowi? Memasuki bulan ketiga tahun 2016, kegaduhan ternyata belum beranjak dari lingkungan istana. Padahal saat memasuki tahun baru 2016 silam, Presiden optimistis kabinetnya akan menjadikan 2016 sebagai tahun percepatan kerja. Kegaduhan terbaru di awal tahun ini adalah silang pendapat Menteri Kabinet Kerja soal pengelolaan lapangan gas abadi Blok Masela. Perdebatan sengit seputar Blok Masela melibatkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Menteri SDM Sudirman Said. Perdebatan mereka yang makin meruncing dan jadi komoditas publik mendapat sorotan penuh dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Secara terbuka, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta para menteri untuk menghentikan kegaduhan. Menurut JK, perdebatan adalah hal biasa dalam bekerja. Namun, perdebatan dan perbedaan pandangan harusnya hanya terjadi di dalam rapat internal dan tidak jadi konsumsi publik. Perdebatan itu biasa saja sebenarnya di mana-mana. Yang tentunya tidak boleh itu membawa keluar permasalahan internal. Nah, itu apapun. Dan ya tentu kita harapkan jangan terulang lagi. Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi mengungkapkan, Presiden kurang happy, marah dan tidak nyaman dengan silang pendapat para menterinya. Untuk mengatasi hal ini, dalam waktu dekat, Presiden berencana melakukan evaluasi dan memanggil menteri bersangkutan. Tentu Presiden tidak happy ya dengan situasi yang seperti itu, dan kembali beliau menegaskan, sempat saya bicara juga bahwa tolong ini dihentikan. Marah dan tidak happy-nya Presiden pada para pembantunya langsung mengundang tanggapan netizen. Warga dunia maya kebanyakan berharap Presiden bisa segera memegang kendali dan menertibkan kabinetnya. Tanggapan netizen mengenai aksi serang antar menteri muncul dari akun bernama Wiro. Akun Wiro menyatakan, sejak dibentuk kabinet kerja, Menteri-Menteri Jokowi sudah bikin kegaduhan antar menteri. Akun bernama APM meminta Jokowi memecat dan mengganti menteri-menteri yang saling serang. Terkait Blok Masela yang jadi perdebatan Sudirman Said dan Rizal Ramli, pemerintah sebenarnya masih butuh waktu untuk memutuskan skema pembangunan kilang gas alam cair di lapangan abadi Blok Masela Maluku tersebut. Menurut Presiden Joko Widodo, keputusan mengenai pengembangan kilang di Blok Masela masih menunggu hingga tahun 2018. Yang paling penting saya ingin bahwa eksploitasi ini nantinya ke depan itu bermanfaat bagi pengembangan regional di Indonesia bagian timur. Kunci di situ. Jangan sampai hanya diambilin yang rakyat yang berada di sekitar itu nggak mendapatkan manfaatnya. Itu desain yang saya minta dari Menteri SDM maupun dari Menteri Bappenas, harus ada itu. Menteri SDM Sudirman Said menjelaskan, hingga kini yang akan diselesaikan terkait rencana pembangunan diantaranya penyusunan rencana detail seperti pengecekan tempat terakumulasinya migas dan rencana teknik. Menurut Sudirman, skema kilang darat atau laut tersebut akan tercantum dalam revisi rencana pembangunan. Sudirman meminta semua pihak menunggu keputusan skema kilang yang akan diambil Presiden. Ini proyek besar tadi kan, jangka panjang segala macam. Beliau betul-betul kepengen memperoleh, meyakini segala masukan, kemudian baru mengambil keputusan. Tapi PUD-nya harus putus sekarang-sekarang ini, dan sudah terlambat sebetulnya itu.
Saat ini Blok Masela di lepas pantai Saum Laki, Maluku Tenggara tercatat memiliki cadangan gas sekitar 10,7 triliun kaki kubik. Sementara produksi dari lapangan ini diperkirakan mencapai 4,5 juta ton LNG per tahun dan kondensat sebesar 130.000 barel per hari. Sedangkan tingkat pengembalian investasi proyek ini mencapai 15,04% dengan potensi penerimaan negara ditaksir mencapai 43,8 miliar dolar atau sekitar 626,3 triliun rupiah. Silang pendapat Menteri Kabinet Kerja juga pejabat-pejabat sekitar istana sebenarnya sudah sering terjadi. Beberapa perdebatan yang muncul ke publik antara lain pada medio Januari-Februari 2015, Menko Perekonomian Sofyan Djalil berdebat dengan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel terkait impor beras. Kemudian di bulan Agustus 2015, Menko Maritim Rizal Ramli dan Menteri SDM Sudirman Said berbeda pandang soal proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Masih di bulan Agustus 2015, lagi-lagi Menko Kemaritiman Rizal Ramli terlibat polemik. Kali ini dengan Menteri BUMN Rini Sumarno soal pembelian pesawat Airbus A350 oleh Garuda Indonesia. Menko Maritim Rizal Ramli kembali berdebat dengan Menteri SDM Sudirman Said pada Oktober 2015. Kali ini menyoal perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Di bulan Oktober 2015, publik juga menyaksikan ketidakkompakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Menteri Perdagangan Thomas Lembong tentang perlu tidaknya impor beras. Membuka tahun 2016, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Menteri Rini Sumarno berbeda pandangan soal proyek kereta cepat. Menteri PAN dan RB Yudi Krisnandi pada bulan Januari 2016 juga bersilang pendapat dengan Sekretaris Negara Pramono Anung. Mereka menyoal pengumuman raport merah menteri. Di bulan Februari 2016, giliran Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Marwan Jafar bersilang pendapat dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Mereka memperdebatkan Garuda Indonesia. Masih di bulan Februari 2016, Menko Maritim Rizal Ramli kembali terlibat silang pendapat, masih dengan koleganya Menteri SDM Sudirman Said soal Blok Masela. Staf khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengakui adanya saling serang pendapat antar menteri di berbagai kesempatan saat rapat istana. Meski mentolerir, Presiden selalu meminta perbedaan di rapat tidak diumbar ke publik. Presiden itu memang mengakomodir perbedaan-perbedaan pendapat meskipun itu tajam ya antar menteri itu, based on data masing-masing gitu. Sangat dinamis itu, sangat-sangat hidup ya di rapat itu yang saya ikuti ya, ini pandangan pribadi ya, dan itu diakomodir gitu. Nah, ketika ruang diskusi itu sudah selesai di ruang itu, maka ketika keputusan ada di sana Presiden, maka itulah yang harusnya tidak lagi diperdebatkan di luar. Saling silang para menteri menurut Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi Masardi tidak seharusnya terjadi. Untuk meminimalisir dampak buruk perbedaan pendapat di antara para menterinya, maka Presiden Jokowi harus memegang kendali secara penuh. Selanjutnya, jika reshuffle dilakukan, maka Presiden harus memilih 100% kandidat menteri yang benar-benar akan membantu kerjanya. Sekarang ini kan apapun yang terjadi, tanggung jawab kabinet itu ada di Presiden. Nah, daripada terus-menerus begitu, ya Presiden harus memilih sekarang ini, harus memilih menteri yang 100% pilihannya dia. Oke. Jadi kalau yang punya induk baru, induk yang lain, ya diselesaikan aja karena risikonya ini nanti yang menanggung Presiden. Pandangan soal peran Jokowi untuk mengendalikan menteri-menteri itu juga didukung pengamat komunikasi politik Gun-Gun Herianto. Gun-Gun berpendapat buruknya komunikasi yang terjadi antara Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Menteri SDM Sudirman Said menunjukkan ada proses dialektika relasional yang terganggu. Dan ini menjadi satu problem bagi kabinet kerja, karena antar aktor dalam satu
gerbong, artinya di kabinet kerja, itu kemudian ada masalah. Dan masalahnya itu sebenarnya bukan hanya semata-mata problem komunikasi politik gitu. Ada yang jauh lebih besar dari itu. Apa itu? Ya soal tadi yang diperbincangkan, substansi persoalannya kan juga nggak clear ya kan. Di saat Presiden ingin memacu pembangunan dengan semangat percepatan kerja, sudah pasti kisruh para pembantunya yang muncul silih berganti tidak hanya merusak kekompakan dan suasana, tapi juga jadi gambaran yang memperlihatkan lemahnya Jokowi sebagai pemimpin. Karena itu, tidak ada cara lain, Jokowi harus memegang kendali penuh atas menteri-menterinya.